Dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang presentasi sudah ada dua-duanya, katanya dua ya. Silakan, siapa yang memulai untuk feminisme dulu? Ini kelas ini semuanya luarannya satu atau ada yang luarannya dua? Kan ada dua mata kuliah toh. Kan saya boleh mengizinkan luarannya sama, asalkan yang diapresiasi drama wajib drama. Semua satu luaran, satu kelas, 6 kelompok. Ya, berarti nanti hanya satu kelas ini dua mata kuliah, hanya 6 artikel. Ya, kan kelompoknya 6 ya. Yang sudah submit 2, ya. Yang belum submit 4, betul ya? Oke, karena sudah siap, ini yang feminisme ya. Oke, saya persilakan untuk presentasi. Dosen nyentri. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami mempresentasikan materi yang materi feminisme. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Nisha. Pengertian feminisme. Feminisme itu berasal dari kata femina yang berarti perempuan. Nah, dalam istilah feminisme ini itu digunakan untuk menggambarkan ideologi dan gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Feminisme ini menekankan pentingnya kesetaraan di bidang baik itu politik, ekonomi, sosial maupun pendidikan dan budaya sebagai upaya menghapus diskriminasi gender itu menurut studi dalam Amnesty 2020. Feminisme ini lahir dari kesadaran akan adanya penindasan, pemerasan dan ketidakadilan yang dialami perempuan dalam suatu masyarakat baik dalam publik maupun domestik, sehingga mendorong adanya perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat dan kebebasan perempuan. Selanjutnya yaitu feminisme sebagai teori. Didasarkan pada pengalaman dan posisi perempuan dalam kehidupan sosial. Teori ini mengkritik sistem sosial yang didominasi kehidupan laki-laki yang seringkali menimbulkan ketidakadilan di perempuan. Feminisme menjelaskan bagaimana sistem patriarki membentuk dan mempertahankan ketidakadilan gender. Tujuannya adalah membongkar dan mengubah struktur penindasan terhadap perempuan untuk menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Selanjutnya yaitu tujuan utama feminisme. Yang pertama yaitu adalah menghapus berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender yang dialami perempuan, dan yang kedua mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang. Yang terakhir yaitu membebaskan perempuan dari penindasan struktural yang dibentuk oleh sistem patriarki. Peran feminisme dalam mengatasi ketidakadilan. Nah, feminisme ini itu berperan sangat penting
dalam mengungkap dan mengkritik sistem sosial yang mempertahankan ketimpangan gender. Dalam feminisme ini itu mendorong perubahan norma, kebijakan, dan cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Selain itu, feminisme ini mendorong partisipasi aktif perempuan sebagai subjek dalam mengambil keputusan. Dan dalam upaya ini itu bertujuan untuk menciptakan hubungan yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya itu sejarah gelombang feminisme. Gelombang pertama pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, yaitu berfokus pada hak pendidikan, hukum, dan politik perempuan agar setara dengan laki-laki. Gelombang kedua pada tahun 1960-an, yaitu menyoroti isu perempuan, peran domestik, seksualitas, dan kekerasan seksual. Menekankan bahwa pengalaman pribadi berkaitan dengan struktur sosial. Yang ketiga, dan gelombang yang ketiga yaitu pada akhir 1980-an. Menekankan keberagaman identitas perempuan dengan memperhatikan perbedaan ras, kelas, budaya, dan konteks global. Selanjutnya yaitu aliran utama feminisme. Yang pertama yaitu ada feminisme liberal, yaitu menekankan kesetaraan hak dan kesempatan dalam pendidikan, hukum, dan dunia kerja. Yang kedua yaitu feminisme radikal, yaitu memandang patriarki sebagai sumber utama penindasan perempuan melalui persoalan tubuh, seksualitas, dan peran sosial. Yang ketiga yaitu feminisme sosialis, yaitu melihat penindasan perempuan berkaitan dengan sistem ekonomi dan kapitalisme, terutama melalui kerja domestik yang tidak dihargai. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, feminisme eksistensialis, yaitu beranggapan bahwa perempuan dibentuk oleh konstruksi sosial dan perlu memperjuangkan kebebasan menjadi subjek atas dirinya sendiri. Feminisme dan ketidakadilan gender. Nah, ketimpangan ini itu menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Akibatnya, perempuan itu sering mengalami diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, maupun pengambilan keputusan. Dalam feminisme ini itu menegaskan bahwa kekerasan dan keadilan tersebut itu bukan masalah pribadi saja. Persoalan berikut materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang ingin menanyakan, kami persilakan. Sejauh mana dampak dari feminisme dalam lingkup keluarga, dalam pembagian peran di keluarga dan mengasuh buah hati ataupun anak.
mungkin itu kayak problemnya apa namanya tadi yang orang tuanya itu sama-sama apa karir gitu loh. Jadi kan mungkin si perempuan itu disuruh di rumah untuk mungkin mengerjakan pekerjaan rumah seperti apa menyapu atau membersihkan rumah, terus mengurusi dapur, mengurusi anak, tapi sang perempuan tadi itu meminta itu bekerja karena tadi pembelaan tentang feminisme atau wanita itu menuntut kesetaraan gender. Jadi bagaimana itu dampaknya kepada pembagian tugas di rumah dan pola asuh anak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Alma. Kalau menurut saya itu mengasuh atau mengurus anak itu bukan sepenuhnya tanggung jawab perempuan atau ibu, karena itu ayah juga bisa berperan dalam mengurus anak tersebut. Jadi nggak selalu ibu. Suami itu Ya enggak lah.
duit. Jangan aku kok titik nih. Jadi untuk menanggapi tadi itu kan apa ini? Ayah ya yang mengasuh itu. Nah, menurut analisis di kehidupan sehari-hari itu kan semakin kita kesini semakin kebutuhan itu banyak dan berkeluarga kalau tidak apa namanya dibantu ekonominya dari perempuan itu kadang untuk kebutuhan rumah itu nggak cukup ya. Misalnya kan banyak di sekitar rumah kita, jadi ya itu tadi apa namanya fenomena itu banyak sekali terjadi karena ya sekarang itu nggak cuma apa namanya memenuhi gengsi ataupun apa, tapi kebutuhan pokok di dapur rumah itu pastinya kan lebih mahal. Belum lagi kalau ketika anak itu udah menginjak masa-masa sekolah gitu ya. Jadi kebanyakan itu yang terjadi sekarang itu apa namanya hak anak itu kayak apa, mengasuh anak itu mungkin dititipkan kepada bude gitu ya. Terus kadang mbahnya, kadang apa baby sister gitu, baby sister. Tapi beda lagi setelah saya mengamati di keluarga pondok pesantren, Pak, itu kan mempunyai privilege, jadi mempunyai waktu yang banyak di rumah. Mungkin beliau-beliau juga kan kerja itu nggak keluar, jadi hanya waktu di rumah. Dan yang saya amati ketika ibu itu, dan di situ kan yang saya amati itu ada 4 balita dan itu mampu berbicara bahasa Romo alus dengan sangat baik, dan orang tuanya itu kadang kan ada kesibukan ngajar itu dititipkan kepada santrinya dan itu disuruh emang berinteraksi dengan bahasa Romo yang halus. Misalnya apa nih, perut niki kan madaran gitu kan, perut di asto gitu. Jadi yang saya amati mungkin fenomena itu ya tadi, di sisi lain orang itu tidak mempunyai privilege, akhirnya berjuang, mungkin mengorbankan buah hati dan tugas itu berantakan di rumah. Yang normalnya saya amati ibu saya di rumah itu mengerjakan pekerjaan rumah itu sampai jam 9 jam 10. Karena wanita sekarang itu banyak yang kader, akhirnya rumah itu amburadul gitu, semeraut, rusuh gitu. Jadi mungkin faktor utama itu ya tadi privilege tadi yang dimiliki dari nasib. Jadi kan gimana ya, ketika kita memutuskan untuk tidak bekerja, namanya berkeluarga kan rezeki kan enggak semua datang dari laki-laki, kadang didatangkan kepada perempuan, kadang yang lebih besar itu rezekinya perempuan. Jadi misal itu ditinggalkan demi mengasuh anak, kadang nggak stabil dapur itu, malah jadi faktor yang seharusnya uang itu bisa buat ngeles privat ataupun gimana gitu, nggak ada, akhirnya nggak bisa itu. Jadi dunia itu sulit mencari kebenaran, Pak, menurut saya. Keadilan, mencari keadilan. Iya.
contoh guru ya, misal kita guru ya, guru kan gimana ya? Kita kalau ada mungkin ya udah terdaftar di Japon ataupun gimana itu kan cuti itu nggak bisa gitu. Terus juga dari kalau kerja serabutan mungkin apa ke tetangga jual apa buat keripik atau buat kerupuk itu kan bisa pamit. Kalau di kita kan mayoritas di pendidikan, nanti di sekolah itu kan cuti itu maksimal kan 1 bulan habis melahirkan. Setelah itu ya udah anak masih balita yang harusnya memperoleh ASI dan gimana gitu kan udah kita tinggal mungkin ke sekolah itu 5 jam ataupun gimana gitu. Itu Pak yang terjadi ini menurut apa yang saya amati di lingkungan. Jadi tidak bisa apa ya feminisme itu bertegak lurus ataupun menjadi pijakan semua orang. Mungkin hanya teori gitu. Tak bisa semua karena fakta-fakta. Oke, silakan dilanjut. Ada lagi pertanyaan? Jika nggak ada bisa dilanjutkan ke presentasi selanjutnya. Baik, saya akan menutup presentasi pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang teori hegemoni. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya Pengertian hegemoni yakni bentuk kekuasaan suatu kelompok sosial yang tidak hanya bertumbuh pada paksaan, tetapi terutama pada persetujuan dari kelompok yang dikuasai. Kekuasaan ini itu bekerja melalui internalisasi kayak nilai norma dan juga ideologi sehingga dominasi dianggap wajar dan juga alamiah oleh masyarakat. Pendapat tersebut itu diungkapkan oleh Antonio Gramsci pada tahun 1991. Gramsci ini memandang hegemoni sebagai strategi kelas dominasi untuk mempertahankan kekuasaan dan membentuk kesadaran sosial melalui instruksi budaya dan juga pendidikan. Contohnya itu seperti kayak contohnya dalam dunia kerja, kayak masyarakat itu menerima jam kerja panjang dengan upah yang rendah karena dianggap kayak mutunya itu wajar demi untuk bertahan hidup. Kan masyarakat biasanya itu kayak awal mulai kerja itu kan biasanya harta kontrak. Nah itu kan biasanya dijelaskan untuk kayak gajinya dan kerjanya itu kan biasanya ada beberapa pabrik itu gaji dan juga kayak jam kerjanya itu tidak sesuai. Misalnya kayak kerja 12 jam, nah gajinya itu hanya digaji dengan kerja 6 jam saja. Namun masyarakat ataupun pekerja itu dapat menerima karena apa ya, yang mutu tadi kayak wajar demi bertahan hidup. Kayak contohnya masyarakat menerima dengan terpaksa, namun juga kayak apa ya, memberikan kayak dianggap wajar lah menerima gaji segitu karena
bertahan hidup dan juga kayak mengikuti kebutuhannya. Materi yang kedua yaitu latar belakang dari hegemoni. Teori hegemoni lahir dari kritik Gramsci terhadap aksi represif yang terlalu menekankan dominasi ekonomi. Menurutnya, kelas penguasa dapat bertahan lama bukan semata-mata karena kontrol ala produksi, melainkan karena kemampuannya membangun legitimasi ideologis dalam masyarakat. Gramsci mengembangkan gagasan ini saat mengamati kegagalan revolusi proletariat di Eropa Barat. Contoh nyatanya itu pada saat di Eropa Barat, buruh tidak melakukan revolusi karena mereka percaya bahwa sistem yang ada masih bisa memberikan harapan hidup lebih baik. Nah, dari keyakinan ini dibentuk melalui pendidikan, media, dan agama sehingga ketimpangan ekonomi tidak dianggap sebagai masalah yang mendesak. Konsep utama dalam teori hegemoni yakni yang pertama itu dominasi dan juga persetujuan. Dalam hal ini kekuasaan hegemoni bekerja ketika masyarakat itu menerima nilai dan juga ide penguasa sebagai kepentingan bersama, tetapi bukan sebagai paksaan. Yang kedua itu masyarakat politik dan juga masyarakat sipil. Gramsci membedakan antara masyarakat politik seperti negara, hukum, aparat, dan juga represif. Yang kedua yakni masyarakat sipil seperti kayak sekolah, media, agama, keluarga, dan juga hegemoni beroperasi terutama dalam masyarakat sipil melalui pembentukan kesadaran dan juga opini publik. Yang ketiga yakni intelektual organik, yaitu berperan menyebarkan ideologi kelas dominan melalui kayak wawancara, pendidikan, dan juga media. Yang terakhir yakni ideologi. Hegemoni berfungsi menutupi ketimpangan sosial dan juga menjadikan tampak normal serta tidak bermasalah. Selanjutnya yaitu cara kerja hegemoni. Hegemoni bekerja melalui berbagai institusi sosial seperti pendidikan, media massa, budaya populer, bahasa, dan agama. Melalui saluran ini, nilai dominan ditanamkan secara berkelanjutan sehingga membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Bentuk-bentuk hegemoni yakni yang pertama ada hegemoni budaya. Hegemoni budaya adalah dominasi kelas penguasa atau masyarakat atas yang melalui pengendalian nilai, norma, ide, dan juga pengendalian dunia yang dianggap sebagai hal wajar dan juga alami. Proses ini itu terjadi melalui lembaga sosial seperti kayak pendidikan, media, dan juga seni. Kelompok tertentu itu memanipulasi budaya untuk mempertahankan status quo atau tanpa kekerasan fisik. Yang kedua yakni hegemoni ideologis yang merujuk pada kayak penguasaan keyakinan dan juga pemikiran masyarakat melalui penyebaran ideologi dominan yang disamakan sebagai kepentingan umum. Ideologi ini itu membentuk kesadaran kayak kolektif, membuat masyarakat menerima superioritas kelas penguasa sebagai sesuatu yang logis dan juga tak terelakkan. Yang ketiga yakni hegemoni politik, yaitu bentuk kepemimpinan di mana suatu kelompok itu mendominasi yang lain melalui pengaruh politik dan juga institusi pemerintah, seringkali dengan persetujuan daripada paksaan secara langsung. Hal ini melibatkan pengaturan kebijakan dan juga aliansi yang membuat dominasi tak paksa dan juga stabil. Yang terakhir yakni hegemoni ekonomi. Hegemoni ekonomi terjadi ketika kelompok penguasa mengendalikan sumber daya produksi, distribusi, dan juga perdagangan sehingga menciptakan ketergantungan ekonomi pada kelompok lain. Dominasi ini diperkuat melalui struktur kapitalis yang membuat ketidakadilan ekonomi tampak sebagai bagian normal dan dari sistem. Materi selanjutnya yaitu tentang hegemoni dan counter hegemoni. Hegemoni menurut Antonio Gramsci adalah dominasi kelas penguasa atas masyarakat melalui persetujuan sukarela, bukan hanya kekerasan yang dicapai lewat pengendalian budaya, ideologi, politik, dan ekonomi sehingga nilai-nilai yang mereka
nilai-nilai mereka diterima sebagai hal yang wajar oleh kelompok tertindas. Sedangkan counter hegemoni merupakan perlawanan dari kelompok subordinat seperti kelas pekerja di bangku intelektual organik yang membangun ideologi tandingan dan konsensus alternatif untuk menantang serta menggulingkan hegemoni tersebut melalui kesadaran kritis dan aliansi baru. Penerapan teori hegemoni yakni digunakan untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan itu bekerja secara halus melalui pembentukan persetujuan dan juga penerimaan masyarakat terhadap nilai ideologi dan juga cara berpikir kelompok yang dominan. Dalam kajian budaya, sastra dan juga media, teori hegemoni ini membantu mengungkap bagaimana teks, simbol dan juga pemberitaan membentuk pandangan dunia yang dianggap wajar dan juga normal. Dalam pendidikan, hegemoni terlihat dalam kurikulum dan juga praktik pembelajaran yang memproduksi ideologi dominan. Sementara dalam politik, teori ini menjelaskan bagaimana kekuasaan ini dipertahankan melalui legitimasi moral dan juga intelektual, bukan semata-mata karena paksaan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan menyimpulkan dan menutup presentasi pada siang hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kita akan menyimpulkan materi pada siang hari ini. Teori hegemoni menekankan bahwa kekuasaan paling efektif adalah kekuasaan yang diterima secara sukarela oleh masyarakat. Dengan memahami hegemoni, masyarakat dapat mengembangkan sikap kritis terhadap ideologi dominan yang membentuk realitas sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara sederhana kalian bisa memberi definisi nggak hegemoni itu gimana? Secara sederhana aja biar gampang. Secara sederhana hegemoni itu ya meminta melakukan sesuatu tanpa memaksa. Itu hegemoni. Ya. Jadi memiliki kuasa atas sesuatu tanpa adanya paksaan. Ya. Di dalam ruang ini saya bisa mendapatkan hegemoni dari kalian. Jadi strukturnya dosen itu lebih kuat daripada mahasiswa. Gitu ya. Ini namanya
saya punya hegemoni di dalam ruangan ini. Ketika kalian nanti mengajar, ya, entah itu di bimbel, entah itu di mana, nah, posisi yang mengajar itu pasti memiliki hegemoni. Ya, apa yang disampaikan itu akan didengarkan bahkan dilakukan. Ya. Tetapi, ya, kalau kalian berbicara ke orang lain di luar ruangan tempat kalian mengajar, mungkin kadang nggak didengarkan, apalagi dilakukan atau dikerjakan. Jadi ada tempat atau sesuatu yang memiliki hegemoni pada struktur yang lebih tinggi atau lebih kuat. Caranya begitu. Ya. Makanya seperti yang Ahlan sebutkan tadi, bagaimana hidup ini kalau tidak punya privilege itu semakin sulit. Feminisme itu hanya sekadar teori. Mungkin gitu katanya Ahlan tadi. Nah, sebenarnya itu pada karakter, ya. Kalau kita karakternya kuat, ya. Kalau karakternya kuat, ya, maka pribadinya kuat. Kalau seseorang yang kuat itu tidak tergantung dengan apa yang ada di luar diri. Satu. Walaupun belum bisa, dia akan berjuang. Misal, Sukuan gajian 300 sebulan. Kebutuhannya, katakanlah belum menikah ya. Itu kekurangannya ikut siapa kira-kira? Untuk sampai awal bulan lagi. Belum menikah ini, belum menikah, baru lulus lah, katakanlah kalian baru lulus. Ikut orang tua. Ikut orang tua. Itu definisi rezeki. Nek gaji itu bukan rezeki. Ya. Itu yang pasti ya. Yang pasti. Loh. Pak, kapan mandirinya? Nah, mandiri itu bukan soal uang. Punya cari uang sendiri. Mandiri itu adalah berupaya sedemikian rupa untuk tidak merepotkan orang di luar diri. Kalau kamu tidak minta orang tua, itu nggak merepotkan. Itu mandiri. Tapi kalau orang tua memberimu uang, itu rezeki. Yang merepotkan ketika kamu minta orang tua. Orang tua itu tahu kok, rek, raut muka kalian pas kalian nggak punya uang. Iya. Jadi mandiri yang kuat nggak akan minta. Iya. Karena nggak minta, karena orang tua itu sayang, di luar raut mukanya nggak punya uang, diberi sama orang tuanya. Iya. Jadi jadilah pribadi yang kuat dulu. Iya. Ketika diberi orang tua lah itu rezeki. Jangan minta. Ya, karena kalau setelah lulus kuliah aja minta yang malu, rek. Ya. Jadi dibentuk karakter dirinya. Tapi nanti kalau diberi orang tua, ya diterima, itu rezeki. Kan gitu. Tapi jangan minta. Minta itu sudah merepotkan sudah. Walah rek biyen kuliah disangoni saiki wis nyambut gawe njaluk sangu ae lho. Nah. Pribadi yang kuat akan berpikir 300 jadi 1 bulan itu diapakan ya? Kalau kalian baru lulus kemudian ngajar gajinya 300, mangan kalian beli sendiri apa ikut orang tua? Nah, selesaikan masalah makan. Jauh usah jajan. Menata pribadi yang kuat. Ya, berarti makan di rumah. Kalau pas jam kerja di sekolah, bawa bekal. Selesai masalah sudah. Untuk makan, kebutuhan lainnya apa? Bensin. Iya. Kalau motor kalian sekarang generasi terbaru, ya, itu minimal 1 liter ketemu 38 kilo. Hitung-hitungannya gampang. Jadi dikurangi blakrake dhisik, dikurangi jajane dhisik, belajar. Guru zaman dulu kenapa survive sekarang? Tuh.
ngempet. Kalau di dalam Islam disebut tirakat. Kalau di dalam Jawa, ya sama juga tirakat. Laku. Orang sing laku itu pasti akan panen. Nah, mungkin di tradisinya lisap apa sebutan? Tirakat. Untuk perilaku begitu, jadi menahan diri untuk tidak terlalu euforia, jajan, makan di luar dan lain sebagainya. Ada istilah lain nggak di tempatmu? Tahu menghemat gitu aja. Menghemat itu bahasa Malukunya. Bahasa apa? Kira-kira. Ya seperti itu. Nanti kalau karaktermu sudah kuat, ya menahan itu gedene 40 hari terbentuk habit sudah. Ya. Baru setelah itu, ya sambil berdoa, ya Tuhan, kalau memang saya ditakdirkan mengajar, beri saya kemudahan. Ya, kalau gajinya 300 tapi rezekinya kan belum tentu 300 ya. Kayak saya begini, ya, saya bercontoh nggak jauh-jauh saya. Gaji kalau gaji saya di UNIM, ya, itu hanya cukup untuk dapur, selesai. Anak sekolah nggak cukup, ya. Apalagi nanti pengen jajan di luar nggak cukup. Nah terus dari mana? Ya Tuhan kan memberi saya rezeki. Kadang tiba-tiba saya ada job pasang dekor, ya. Kadang tiba-tiba saya ada job memberi pelatihan. Kadang saya tiba-tiba ada job menjadi pembicara. Kadang saya tiba-tiba anak nggak ada jajan, tiba-tiba mbahnya ngirim jajan. Misalnya, lah itu rezeki, ya. Gaji, ya sudah itu kamu kerja dapat gaji, tapi itu bukan rezeki. Gaji itu sebagian dari rezeki. Yang butuh adalah bagaimana kita membentuk mental itu. Nah, saya kadang sering diskusi sama istri, ya, melihat banyak orang bertengkar di sekeliling saya. Soal apa? Rumah tangga. Uang. Itu yang paling banyak. Ya, ketika saya mati itu yang paling banyak. Sebenarnya uang atau ngomong lagi kebutuhan, banyak orang itu kenapa ribut soal uang sih? Karena merasa. Itu kata merasa itu. Karena nggak tahu mana yang butuh, mana yang ingin. Kalau sekadar untuk hidup, ya, gak neko-neko kok hidup itu. Sing neko-neko kan tok pengen tuku bakso rek. Cekot. Ya. Itu. Kan hal-hal begitu itu kan yang membuat hidup itu gak cukup, ya. Tapi kalau misalnya tahu antara kebutuhan dan keinginan, melihat nenek moyang, ya, melihat nenek moyang kita dulu itu, ya, setiap anaknya itu bisa dibuatkan rumah orang dulu. Itu bedanya. Karena gak neko-neko, ya gak merasa emang loh. Di situ kuncinya. Jadi mari kita berusaha kalau memang jalan lurusnya di sana, ya membangun di dunia pendidikan, yang membangun karakter di sana. Kalian menguatkan diri kalau pengen menjadi guru, karena sukuan itu gajinya segitu. Ya. 300, dan kalau kalian menemukan tempat sekolah yang masih bagus, bonafit, swasta pastinya ya. Karena kalau di negeri kalian nggak akan dapat di antara 700 itu mentok paling banyak. Ya. Kalau ke swasta masih bisa ketemu di atas 1 juta, di atas 2 juta, bahkan di atas 5 juta masih bisa ketemu. Kalau ke sekolah ya, di gaji atau honor. Tapi kalau di negeri,
Ya. Paling bagus awal masuk 300. Ya. Di situ kalau ingin mengajar. Sukuan itu semua begitu. Dokter sukuan sama aja. Kalau sukuannya ke RSUD ya segitu 500, 700. Kalau ke rumah sakit swasta, nah lihat rumah sakit swastanya. Kalau rumah sakit swasta elit ya bagus. Sama kalau sekolah ke sekolahnya elit. Kalau kalian misalnya di sini itu elit itu di mana ya? Di mana? Mojokerto sekolah elit itu di mana? Di Pacet Amanatul Umar. Bekasi MB. Ya. Ada lagi? Ya banyak di situ. Ya. Dulu saya 2012 gaji saya di Amanatul Umar itu di atas 5 juta. Di Unim jauh. Tapi saya kenapa berpindah ke Unim? Ya, karena punya banyak waktu luang di sini. Saya bekerja tidak sekadar mencari uang. Karena saya punya panggilan apa yang namanya kesenian. Kesenian saya butuh waktu. Itu ngomong soal hati. Jadi bekerja tidak sekadar soal kenyamanan. Kalau saya di Amanatul Umar kayak orang ke pabrik itu. Berangkat pagi bisa pulang malam, malah melebihi pabrik. Ya. Tapi gajinya bagus. Jadi untuk orang-orang yang nggak noleh ya, istilahnya itu kalau anak muda nggak noleh atau orang nggak suka toleh, suka bekerja kemudian mengumpulkan hasil kerja, cocok dari muda di sana. Karena dulu gini, saya pegang uang ada, tapi kok rasanya ada yang kurang hidup ini. Ya disitulah akhirnya saya memilih. Saya resign dari sana, kemudian kuliah, setelah kuliah, kemudian ada di sini. Seperti itu. Itu tambahannya untuk hegemoni. Jadi kalian kalau punya mandiri yang kuat, kalian bisa menciptakan hegemoni. Hegemoni itu ucapan kalian bisa diterapkan orang lain. Secara sederhananya begitu. Ya. Tidak perlu punya lembaga dulu. Menciptakan hegemoni, tidak perlu membuat organisasi dulu. Ya. Hegemoni itu sesuatu yang kuat akan menghegemoni sesuatu yang lebih lemah. Ya. Jadi begitu. Kalau kalian karakternya sebagai ibu rumah tangga kuat, ya, anaknya ditata untuk tidak terlalu jajan, foya-foya dan lain sebagainya, itu pasti ngelanut. Ini berhubung dengan privilege tadi. Jadi karakter yang pertama itu karakter. Jadi kalau lagi nggak punya uang, karakternya kuat, nggak mudah bertengkar. Kayak orang Cina itu juga masih duit banyak kan, kalau nggak mau usaha anaknya ya nggak dikasih uang. Prinsipnya itu kuat orang Cina. Nah, masa orang Cina mau belajar kita enggak, kan gitu aja masalahnya. Alhamdulillah sampai detik ini itu saya nggak pernah bertengkar sama istri saya soal uang. Di situ. Dan istri saya selalu saya marahi kalau sumpah gara-gara uang. Kalau nggak punya uang minta, saya suruh minta ke saya. Jangan dipikir, jangan sumpah. Uang itu nggak boleh masuk ke hati dan pikiran kita. Uang itu alat. Kalau nggak punya ya sudah minta yang punya. Siapa yang punya? Tuhan. Ya Tuhan, uang saya habis, waktunya besok beli ini. Pernah nggak kalian bilang gitu, nggak punya uang minta Tuhan? Nah itu masalahnya. Iya kan? Satu saya. Tingkat terkabulnya doa itu kan apa? Yang pertama kan keyakinan. Kadang kalian berdoa itu gak yakin. Ya Allah, minta apa? Kadang sambil berdoa lu masih belum yakin. Nah gimana? Ya yakin dulu. Ya kan?
harus yakin dulu. Selebihnya nanti Tuhan akan membukakan jalan gitu kan, dengan rezeki yang tidak tahu arahnya dari mana. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.